Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan diskusi mengenai manajemen produksi. Istilah ini sudah akrab di kalangan pebisnis. Nah, untuk yang pemula dan mungkin masih belum terlalu paham apa itu manajemen produksi, nah akan kita coba jelaskan seperti apa itu manajemen produksi. Secara pengertian, itu adalah penataan dari sebuah proses yang mengubah bahan mentah jadi suatu produk atau jasa yang punya nilai jual. Nah, manajemen produksi ini merupakan bagian dari bidang manajemen yang fungsinya adalah untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan supaya tujuan bisnisnya bisa tercapai. Jadi, gimana caranya kita bikin keputusan yang selaras dengan tujuan bisnis adalah concern di sini. Nah, keputusan yang diambil tentunya adalah keputusan yang terkait dengan proses produksi. Dalam manajemen produksi seperti itu. Faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen produksi? Secara umum ada dua faktor. Division of labor ini artinya adalah faktor pembagian tugas dengan tepat. Ini akan membantu proses produksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu juga ada faktor revolusi industri, yaitu penggantian tenaga manusia dengan robot atau mesin dalam industri. Nah, dengan adanya revolusi industri, target dalam produksi menjadi lebih mudah untuk tercapai. Kalau misalnya ada keraguan, bagaimana kalau misalnya robot dan mesin menggantikan tenaga manusia, lalu manusianya tidak terpakai, maka jangan khawatir, karena revolusi industri seharusnya juga mendorong manusia untuk berusaha meningkatkan keahlian supaya bisa bersaing. Nah, fungsi produksi secara umum adalah mengolah atau mentransformasi input jadi output, ya, yang memiliki bentuk baik barang maupun jasa yang pada akhirnya bisa memberikan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Manajemen produksi mempunyai fungsi beberapa diantaranya sebagaimana bisa dilihat pada tampilan layar. Perencanaan dilakukan supaya bisa meminimalisir biaya produksi. Jasa pendukung adalah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan kita gunakan dalam produksi. Ini perlu supaya perusahaan bisa bersaing. Kemudian proses pengolahan adalah menentukan metode apa yang kita gunakan untuk mengolah produk. Tujuannya adalah supaya sumber daya bisa kita manfaatkan dengan efektif dan efisien. Sedangkan yang terakhir, pengendalian atau pengawasan, ini kita lakukan untuk menjamin proses kegiatan supaya sesuai dengan rencana kita di awal. Nah, ruang lingkup manajemen produksi pada umumnya terbagi atas 3 jenis ruang lingkup. Ruang lingkup yang berkaitan dengan desain ini merupakan ruang lingkup yang keputusannya adalah keputusan jangka panjang. Kenapa? Karena di sini keputusan yang kita bikin akan melibatkan hal-hal yang nantinya sulit untuk diubah. Ya, jadi akan berlaku untuk jangka panjang. Misalnya penentuan desain, mau menentukan lokasi produksi di mana, mau melakukan pengadaan apa aja, menentukan job description, dan lain sebagainya. Sedangkan ruang lingkup yang berkaitan dengan transformasi adalah yang keputusannya sifatnya jangka pendek karena berkaitan dengan operasional dan taktis. Jenis ruang lingkup ini misalnya bikin shift atau jadwal kerja ya, bikin jadwal produksi, bikin anggaran, dan lain sebagainya. Sedangkan ruang lingkup yang berkaitan dengan perbaikan ini sifatnya berkesinambungan dan dilakukan secara rutin dan berkala. Contoh, misalnya kita bikin perbaikan yang kontinu terhadap mutu pengeluaran, bikin perbaikan yang kontinu terhadap efektivitas dan efisiensi sistem, perbaikan yang kontinu terhadap kompetensi pekerja, terhadap kapasitas, terhadap metode, dan lain sebagainya. Nah, aspek manajemen produksi dibagi menjadi 3 jenis aspek. Ada aspek perencanaan produksi barang atau jasa yang tujuannya untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. Jenis keputusan dalam aspek perencanaan ini misalnya merencanakan jenis barang yang diproduksi apa, merencanakan bagaimana standar kualitas barang, merencanakan bahan baku yang digunakan,
merencanakan berapa banyak atau kuantitas barang yang diproduksi mau berapa, maupun merencanakan dari awal bagaimana mau melakukan pengendalian produksi itu sendiri. Kemudian dalam aspek pengendalian, di sini adalah tahapan kontrol. Tujuannya supaya proses produksi sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya nih, kita melakukan pengendalian dengan cara menyusun jadwal kerja, bikin target produksi, dan seterusnya. Tujuan dilakukan pengendalian adalah supaya bisnis bisa mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang seoptimal mungkin. Kemudian aspek pengawasan di sini dilakukan supaya proses produksi bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Waktunya tepat dan biaya operasionalnya juga sesuai. Contohnya, dalam melakukan pengawasan gimana caranya supaya produksi bisa sesuai dengan jadwal dan seterusnya. Kendalian dan pengawasan memang mirip aspek. Nah, dengan memahami manajemen produksi, kita bisa menghasilkan produk yang memiliki daya saing di pasar. Sehingga bisnis yang kita bangun juga bisa bertahan lama dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.